Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat pada Habib Hanif dan Ida selaku pengasuh pesantren Sepekan Melalui Bani Ida. Yang terhormati pada Dewan Guru yang ada di madrasah, mulai dari Mr. Adi, Mr. Munir selaku kepala madrasah MA dan MTS, dan kepada keluarga yang ada di rumah, semoga selalu bahagia, selalu rezeki lancar. Di sini saya sebagai Safira Nurika dari kelas 10 MA Melalui Bani Ida akan mempresentasikan dari kitab Ubudiyah bab yang ke-6. Jadi saya di bab ke-6 ini saya akan menjelaskan tentang tahjizul janaiz, atau itu cara merawat jenazah, ini orang yang meninggal. Jadi menurut kewajiban bagi orang yang muslim, bagi mayat muslim itu yang pertama itu memandikan, kemudian mengkafaninya, mensolatinya, dan yang terakhir itu menguburkannya atau memakamkannya. Kemudian penguburan bagi kafir zimmi, ya kafir zimmi itu apa sih? Jadi kafir zimmi itu adalah orang non muslim yang berada dalam lingkungan muslim. Itu maksudnya dia tuh tetap menghargai orang muslim, maksudnya dia tuh kayak menghargai orang muslim kegiatan. Kalau ada orang muslim sholat, ya udah biar intinya toleransi gitu. Jadi kewajiban bagi kaum kafir zimmi itu yang pertama itu mengkafaninya, kemudian langsung menguburkannya. Jadi beda ya dengan orang Islam. Kemudian bayi prematur yang meninggal itu pertama ada bayi yang lahir tapi itu dia sudah hidup, kemudian dia sudah meninggal, itu penguburannya seperti mayat dewasa. Ini yang kedua ada bayi yang sempurna, maksudnya udah lahir sempurna tapi dia tuh langsung tidak hidup, itu tidak usah disolatinya. Kemudian yang ketiga itu bayinya itu masih tidak dalam bentuk sempurna jadi manusia, maksudnya masih dalam gitu. Itu caranya itu dengan membungkuskannya, langsung memakamkannya. Kemudian memandikannya. Jadi apabila kita memandikannya, kita harus menyiapkan alat-alat mandinya seperti sabun, terus ada air, kemudian dan lain-lain sebagainya, terutama juga kain juga. Kemudian orang yang memandikannya itu harus sejenis, maksudnya apabila yang meninggal itu laki-laki, maka yang menguburnya itu juga laki-laki, contohnya seperti ayah, terus kakek, saudara laki-laki, dan lain sebagainya. Kemudian apabila mayatnya itu perempuan, maka orang yang memandikannya juga perempuan, maksudnya seperti contohnya ibu, terus saudara perempuan, dan lain sebagainya, masih banyak nenek. Kemudian tempat saat kita memandikannya, yang pertama itu kita berada di tempatnya harus tertutup, harus sepi. Kemudian yang kedua itu tidak boleh didatangi oleh orang lain. Terus yang ketiga itu ditaburi wangi-wangian, contohnya apabila kita memandikannya, kita tuh membakar dupa, itu kan juga menimbulkan kewangian. Terus orang yang memandikannya itu juga harus bersifat amanah, maksudnya harus dipercayai bahwa orang itu bisa memandikan mayat, karena memandikan mayat itu tidak biasa, tidak mudah. Kemudian etika saat memandikan mayat itu saat dimandikan itu mayatnya dalam keadaan tertutup, apalagi kelaminnya tidak boleh terbuka. Disunahkan untuk menutup wajah si mayat tersebut. Disunahkan pula memandikan dengan air yang dingin, karena tidak harus air panas gitu. Terus mayatnya itu dibaringkan, apabila kita ingin masalah dingin itu dibaringkan, maksudnya di tempat yang tinggi lah, maksudnya tempat yang tinggi. Terus kita diharamkan melihat auratnya, dan saat kita memandikannya itu harus pakai alas tangan. Dan terakhir ada tata caranya. Pertama, mendudukkan mayat tersebut, kemudian pundaknya itu disenggah, kemudian ketiga itu punggungnya itu disenggah juga, dan perutnya itu diurutnya dipijat. Terus yang kelima dimiringkan ke kiri atau ke kiblat. Terus yang keenam membersihkan kubul dan dubul, dan ketujuh itu membersihkan gigi, dan yang terakhir itu kita memelukkan mayat seperti biasa orang wudhu. Demikian yang saya presentasikan. Apabila kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.